Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Jumbo Semanin Tias bersama rekan saya Meli Kristina Borotorus dan Agatha Febri Sabentina akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul hasil kali transformasi geometri. Hasil kali atau komposisi dua transformasi. Bila F dan G adalah transformasi, maka dapat disusun hasil kali transformasi F dan G. Dengan definisi, andaikan F dan G adalah dua transformasi dengan F dan G saling memetakan bilangan Euclid ke bilangan Euclid, maka produk atau komposisi dari F dan G yang ditulis sebagai G.F didefinisikan sebagai G.F P sama dengan G F P untuk semua P elemen bilangan Euclid. Teorema 5. Pada teorema 5.1, jika F dan G saling memetakan bilangan Euclid ke bilangan Euclid masing-masing suatu transformasi, maka hasil kali H sama dengan G.F memetakan bilangan Euclid ke bilangan Euclid adalah suatu transformasi. Buktinya yang harus dibuktikan bahwa H sama dengan G.F di mana bilangan Euclid memetakan ke bilangan Euclid ada: pertama, jelaskan RF adalah seluruh bidang V. Yang kedua, jelaskan DG adalah seluruh bilangan V. Jadi RF irisan DG ada sehingga H sama dengan G.F bilangan Euclid memetakan ke bilangan Euclid ada. Bukti yang kedua yaitu buktikan H adalah surjektif dan H adalah injektif. Yang pertama, misalkan HY sama dengan G.F Y sama dengan X. Akan dibuktikan HY sama dengan X surjektif. Ambil sembarang X elemen V. Karena G suatu transformasi, maka G surjektif. Artinya, untuk semua X himpunan V, bilangan bulat himpunan V, G, Z sama dengan X. Karena F suatu transformasi, maka F surjektif, artinya pada bilangan bulat himpunan F, Y himpunan Z sama dengan FY. Jadi ada Y himpunan V, G.F Y sama dengan HY sama dengan F. Jadi terbukti H adalah surjektif. Bukti yang kedua yaitu membuktikan H adalah injektif dengan ambil X dan Y dengan X tidak sama dengan Y. Hx tidak sama dengan HY. Andaikan Hx sama dengan HY, maka G.F X sama dengan G.F Y. Karena G injektif, maka Fx sama dengan Fy. Karena F injektif, maka X sama dengan Y. Ini adalah suatu kontradiksi, jadi pengandaian salah. Sehingga haruslah X tidak sama dengan Y, jadi H injektif. Berdasarkan I dan I2, maka H sama dengan G.F memetakan bilangan Euclid ke bilangan Euclid adalah suatu transformasi. Berikutnya akan dijelaskan kepada rekan saya yaitu Meli Kristina. Selanjutnya harus dibuktikan dua hal, yaitu yang pertama H surjektif dan yang kedua H injektif. Maka kita ambil X dan Y dengan X tidak sama dengan Y, maka Hx tidak sama dengan Hy. Andaikan Hx sama dengan Hy, maka fungsi dari G bendaran F dikali X sama dengan fungsi dari G bendaran F dikali Y. Karena G injektif, maka Fx sama dengan Fy. Karena F injektif, maka X sama dengan Y. Ini suatu kontradiksi, jadi pengandaian salah sehingga haruslah X tidak sama dengan Y, jadi H injektif. Berdasarkan bukti yang pertama dan kedua, maka H sama dengan fungsi dari G bendaran F, di mana F memetakan F adalah suatu transformasi. Selanjutnya untuk hasil kali J sama dengan fungsi F bundaran G di mana V memetakan V adalah suatu transformasi. Pembuktian yang pertama harus dibuktikan bahwa J sama dengan fungsi F bundaran G di mana V memetakan V ada. Yang pertama jelas ada seluruh bidang V, yang kedua juga jelas ada seluruh bidang V. Jadi seluruh bidang V itu ada sehingga J sama dengan fungsi dari F bundaran G di mana V memetakan V ada.
Pembuktian yang kedua harus dibuktikan dua hal. Yang pertama J surjektif dan yang kedua J injektif. Yang pertama, kita misalkan JY sama dengan fungsi dari F bundaran G dikali Y sama dengan X. Akan dibuktikan JY sama dengan X surjektif. Kita ambil sembarang X elemen V. Karena F suatu transformasi, maka F surjektif. Artinya, semua X elemen V terdapat Z elemen V terdapat Fz sama dengan X. Karena G suatu transformasi, maka G surjektif. Artinya, pada J elemen V terdapat Y elemen V terdapat Z sama dengan G kali Y. Jadi, ada Y elemen V terdapat fungsi dari F bundaran G dikali Y sama dengan JY sama dengan X. Jadi J surjektif. Yang kedua, ambil sembarang X dan Y dengan X tidak sama dengan Y sehingga JX tidak sama dengan JY. Andaikan JX sama dengan JY, maka fungsi dari F bundaran G dikali X sama dengan fungsi dari F bundaran G dikali Y. Karena F injektif, maka Gx sama dengan Gy. Karena G injektif, maka X sama dengan Y. Ini suatu kontradiksi dengan X tidak sama dengan Y. Jadi pengandaian salah, sehingga haruslah X tidak sama dengan Y. Jadi J injektif. Berdasarkan pembuktian yang pertama dan kedua, maka J sama dengan fungsi dari F bundaran Y, di mana V memetakan V adalah suatu transformasi. Selamat malam, nama saya Agatha Feby Saventina. Di sini saya akan menjelaskan skala transformasi. Andaikan G sebuah garis dan T sebuah transformasi, di mana T bilangan Euclid ke bilangan Euclid dan didefinisikan sebagai berikut. 1. Jika X elemen G, maka transformasi X sama dengan X. 2. Jika X bukan elemen G, maka transformasi X adalah titik tengah ruas garis dari X ke G yang tegak lurus. A. Buktikan T suatu transformasi. 1. Jika T surjektif. Kasus 1 untuk X elemen G bisa kita lihat di sini. Menurut definisi, maka X aksen sama dengan X karena transformasi X sama dengan X aksen sama dengan X. Jadi, untuk semua X aksen elemen V terdapat himpunan V transformasi X sama dengan X aksen sama dengan X. Kasus 2 untuk X bukan elemen G bisa kita lihat di sini. Ambil sebarang titik X aksen elemen V. Menurut teorema dasar geometri Euclid, ada satu garis yang tegak lurus pada garis tertentu melalui titik di luar garis tersebut. Dengan demikian, dapat dibuat sebuah segmen garis yang tegak lurus G melalui X aksen, namanya vektor OX aksen. Menurut postulat geometri Euclid, sebuah segmen dapat diperpanjang sehingga sama dengan segmen tertentu. Jadi dapat dibuat perpanjangan segmen vektor OX aksen sepanjang segmen tersebut sehingga diperoleh titik X dengan vektor OX aksen sama dengan vektor X aksen X. Karena vektor OX aksen sama dengan vektor X aksen X dan V bidang Euclid, maka ada X tunggal dengan X aksen elemen vektor X aksen X dengan X aksen adalah titik tengah vektor X aksen X dan X aksen adalah satu-satunya titik tengah vektor X aksen X. Ini berarti X adalah prapeta dari X aksen, jadi untuk semua X aksen elemen V terdapat himpunan V transformasi X sama dengan X aksen, jadi T surjektif. Jika T injektif, ambil sebarang titik X, Y elemen V dengan X tidak sama dengan Y, X tidak sama dengan Y, X elemen G, Y bukan elemen G mengakibatkan transformasi X sama dengan X aksen sama dengan X transformasi Y sama dengan Y aksen tidak sama dengan X mengakibatkan T transformasi X tidak sama dengan transformasi Y. X elemen G, Y elemen G mengakibatkan transformasi X sama dengan X aksen tidak sama dengan Y transformasi Y sama dengan Y sama mengakibatkan transformasi tidak sama dengan transformasi Y. X elemen G, Y bukan elemen G, jelas ruas
garis ortogonal X ke G, ruas garis tidak sama dengan ortogonal Y ke G, ditunjukkan X tidak sama dengan Y mengakibatkan T transformasi X tidak sama dengan transformasi Y. Andaikan transformasi X sama dengan transformasi Y, maka transformasi X adalah titik tengah ruas garis ortogonal Y ke G dan X ke G. Transformasi Y adalah titik tengah ruas garis ortogonal X ke G dan Y ke G. Ruas garis ortogonal X ke G berpotongan garis ortogonal Y ke G, jadi X sama dengan Y. Kontradiksi dengan X tidak sama dengan Y, haruslah X tidak sama dengan Y. Jadi T adalah injektif, dari 1 dan 2 didapat T adalah transformasi.